Money Motivation yang luar biasa. Saya dan Pak David tetap semangat untuk menemani Anda, dan kita akan mengupas topik-topik yang luar biasa untuk kita bisa maju dan belajar dan sukses di tahun 2022. Wow, luar biasa Pak Darmadi. Kita mau tahu dulu nih teman-teman sekalian, pasti ngikutin terus nih ya serial kita nih Pak Darmadi ya. Mereka teman-teman pasti menanti-nantikan nih Pak Darmadi, topik demi topik. Yeah. Dan hari ini Pak Darmadi sudah siapkan topik yang luar biasa. Ya, tapi sebelum kita ngomong topik, saya mau ingatkan bahwa materi Monday Money Motivation ini ada di YouTube ya. Oke, di YouTube Darmadi Darmawansa, dan saya pengen Anda lihat di sana dan berikan like dan komentar Anda, dan karena di YouTube itu adalah versi yang high rise dan Anda bisa nonton lebih bagus. Itu aja sampai saya. Yes, oke, jangan lupa klik like, kemudian jangan lupa subscribe juga Pak Darmadi. Komen dong. Yes, baik. Materi hari ini Pak Darmadi sudah siapkan, judulnya very powerful ya, gitu ya. Break down the limiting wall. Pak Darmadi, kita mau bahas apa nih dalam Ya, topik saya ini? rasa Anda dan saya, kita semua mempunyai tembok. Ya, Apakah tembok itu kelihatan atau tidak kelihatan, itu menjadi sebuah batasan. betul. Kalau tembok itu kelihatan seperti gambar seperti begini, kita secara kasat mata sudah tahu batasan kita apa. Ya. Dan which is okay Pak, malah memiliki tembok batasan seperti ini. Yes. Yang saya takut sebenarnya kita mempunyai glass ceiling Pak. Oh, Glass ceiling itu artinya kayak langit-langit yang terbuat dari kaca. nggak kelihatan ya Pak ya? Bukan, kita bisa lihat terus, tetapi kita dibatasi sebenarnya Oh, gitu. oke. Ya, dan batasan itu yang seringkali ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, bahaya. Kalau batasan itu ada di pikiran sadar kita, itu nggak ada masalah gitu ya. Kita sadar, kita terbatasi. Dan kita kalau mau maju, kita berusaha untuk mengalahkan batasan itu. Setuju. Tetapi bahayanya kalau batasan itu ada, tapi kita nggak sadar. Ini yang Dan kita nggak sadar, dan kita nyaman, padahal sebenarnya kita bisa lebih baik dari itu. kita bisa breakthrough ceiling itu sebenarnya. That's true. Dan kita akan bahas ini Pak ya. Ya, hari ini kita akan bahas hal ini. Nah, untuk membahas hal ini, saya selalu berpikir banyak orang selalu melihat kemampuan dan kekuatannya dengan kasat mata. Ya, setuju. Ya, mungkin paling gampang nih, Pak David dan saya dan kita semua, kita bisa melihat kemampuan kita, kekuatan kita itu berdasarkan masa lalu kita. Ya. Contoh, kalau masa lalu kita waktu sekolah anaknya pintar, dapat ranking, kita bilang kita adalah anak yang pintar. Itu adalah masa lalu kita. Masa lalu. Dan semua kemajuan kita di masa depan seringkali mengacu dari masa lalu kita. Yes. Jadi kalau masa lalu kita bagus untuk certain point gitu, kita berani melangkah lebih jauh. Ambil contoh gini, Pak David mampu berenang di kolam renang. Yes. Ya. Kemudian satu hari Pak David travel sama keluarga ke Labuan Bajo. Ya. Dan di dalam itinerary jalan-jalan Labuan Bajo itu ya itu ada snorkeling, berenang-berenang. Pak David nggak akan takut. Pak David nggak akan takut. Kenapa? Pernah berenang di kolam renang itu sebagai modal utama. Ada basicnya. Ada basic. Walaupun Yeah. ketika Anda berenang di laut lepas itu Beda nggak banget gampang. ya. Karena arusnya Arus. besar, Yeah. dingin, dan mungkin ada ikan hiu di bawah gitu Pak ya. Tapi Bapak sudah punya modal gitu ya. Yes, yes. Nah, yang bermasalah bagi kita adalah kadang-kadang kita salah mengadjust ya, kita salah menghargai modal kita. Nah, saya ambil contoh dari cerita legendaris nih, David versus Goliath gitu ya. Yes. Nah, kalau saya mau kasih lihat Anda gambaran ini cerita sangat detail dibahas oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya The Outliers, dan saya pengen bahas lebih singkat lah ya. Yeah. Nah, poin yang dikatakan adalah Goliath ini adalah tentara perang, Pak. Jadi dia adalah bukan hanya tentara perang, dia adalah jenderal perang. Jenderal. Pak, kalau orang levelnya jenderal itu jam terbangnya pasti udah tinggi. Yes. Confident level pasti Wah, sudah tinggi. luar biasa. Ya, pengalaman sudah bagus Pak ya. Jadi mau dikatakan bahwa orang ini terampil. Ya, dan kalau jenderal ini dilawan sama prajurit biasa, ya kemungkinan besar nggak mungkin dikalahkan lah Pak ya. Statistik menang jenderal. Pasti. Ambil contoh kalau kita main pingpong, saya sudah main di level dunia. Pak David baru belajar main pingpong, ya pasti Pak David ya pasti bilang nggak usah dihitung, pasti saya kalah sama Pak David. Di atas gitu kertas ya? Di atas kertas ya. Setuju. Namun cerita ini kita melihat bahwa Goliath adalah jenderal perang, Ya. ya. Dia punya jam terbang sudah tinggi. Nah, yang kedua Pak, dia punya peralatan Pak. Ya, ketika dia berperang, dia bawa baju sirah, tombak, perisai, Pakai pedang. helm juga. Ya, bahkan ada asisten yang bantu-bantu ngangkat gitu. Jadi Oke. orang ini udah levelnya udah tinggi gitu ya. Yes. Dan yang ketiga, badannya gede Pak. Ya. Besar ya? 3 meter Pak. Besar, kokoh. Tinggi, besar. Tinggi, besar, kokoh. Nah, pada saat dia nantang ini kan kerajaan lawan kerajaan gitu. Dia nantang kerajaan sebelah. Kerajaan sebelah itu pemain terbaiknya pun takut lawan dia. Jadi kita udah bayangin gak bakal lawan. Nah, kemudian muncullah seorang yang namanya David ini. Bukan kayak Pak David ini. Nah, David ini
kalau digambarkan sosok historinya, dia usianya itu mungkin 15-16 tahun. Bayangin Pak, Masih belia, Pak. masih belia. Jam terbangnya apa sih Pak? Penggembala domba Pak. Ya, Waduh. jam terbangnya penggembala domba. Yang statistik kehebatannya pernah menghadapi serigala. Pernah menghadapi singa katanya gitu ya. Tapi tidak pernah berperang. Nah, alat pertempurannya, waduh, dia dikasih baju sirah, dia bilang keberatan bajunya. Dikasih pedang, pedangnya berat. Jadi kamu mau perang pakai apa? Udah pakai ini aja deh. Yang paling saya tahu gitu ya, ketapel yang isinya batu gitu Pak ya, yang diputar-putar gitu ya. Nah singkat cerita kan kalau kita melihat ini kan pertandingan yang tidak seimbang gitu ya. Tapi kita tahu the story behind David and Goliath, David ini menang gitu ya. Nah, yang saya mau jabarkan di sini kenapa David menang, Pak? Ya. Sebenarnya kalau Goliath ingin memanggil David face to face berhadapan satu one on one, David pasti kalah, Pak. Setuju. Kenapa? Goliath nggak usah ngapa-ngapain, jatuhin aja badannya. David pasti selesai, Pak. Badannya gede ya. Goliath pengen David tuh bertarung face to face, dekat-dekatan. Kenapa, Pak? Permasalahan dengan orang yang badannya besar, yang tinggi, kadang-kadang matanya itu kadang-kadang rabun, Pak. Jadi dia pengen lawannya itu berada di depannya dia, sehingga dia bisa mengalahkan lawannya. Nah, David tahu kalau dia berhadapan dengan Goliath face to face, pasti dia kalah, Pak. Karena dari segi skill dia nggak punya, dari segi kekuatan nggak punya. Nah, kemudian dia berpikir, dia bilang kalau saya mau mengalahkan seorang Goliath, saya harus bertempur dengan jarak jauh, supaya lembingnya tidak kena, pedangnya tidak nebas saya. Nah, saya akan cari peralatan tempur yang memungkinkan saya mengalahkan Goliath dari jarak jauh. Kuncinya adalah Goliath menantang David untuk face to face, tapi David menantang Goliath sesuai dengan strategi yang dimiliki David. Dia nggak ikut si Goliath. Dia nggak ikut strateginya Goliath. Yes, oke. Dia nggak ikut strateginya Goliath, gitu ya. Dia pakai strateginya dan Goliath masuk ke dalam perangkap strateginya dia. Menarik sekali. And the rest is history. David mampu mengalahkan Goliath. Jadi seringkali dalam sebuah permainan memang lawan itu membawa kita masuk ke dalam, tapi jangan sampai kita masuk. Dan si David ini tahu itu. Ya, seperti zaman sekarang, Pak. Dunia sekarang berubah. Yes. Muncullah kalangan baru yang namanya milenial. Dan saya sangat yakin banyak sekali juga teman-teman milenial yang nonton di sini. Nah, orang-orang yang berasal dari generation Y, termasuk saya nih, ya, kita kalau bertempur dengan milenial, dengan kekuatan yang dimiliki milenial, kemungkinan besar kita kalah gitu ya. Jadi kita harus mencari kekuatan kita yang tidak dimiliki milenial. Nah, dari situ mungkin kita punya chance untuk menang, Pak. Menarik sekali, Pak. Keren banget ya, Pak. Nah, di sini lanjut lagi ya, Pak. Lanjut lagi cerita kedua bahwa saya tertarik dengan perang. Sekarang lagi zaman perang ini ya. Perang pertama, kedua, ketiga, lanjutan nggak selesai-selesai. Nah, perang ini menarik sekali. Di perang dunia kedua ini ada tentara yang namanya Nazi dari Jerman ya terkenal sekali, kejam waktu itu. Nah, mereka memiliki sebuah strategi yang menarik, namanya Blitzkrieg, Pak. Blitzkrieg ini kalau bahasa Indonesianya ini adalah perang kilat. Perang kilat, oke. Lightning war. Seperti apa? Perang kilat ini menarik sekali. Nah, dia punya konsep seperti begini. Kalau dia ingin bertempur dengan musuh dan dia membuat perhitungan bahwa butuh 100 tentara untuk mengalahkan musuh, yang dia kirim nggak 100, Pak. Berapa? Yang dia kirim 1000, Pak. Oh. Supaya? Nah, tujuannya penting sekali, Pak. Supaya dia mengalahkan musuh itu dengan cepat. Oke. Dia mengalahkan musuh itu dengan luar biasa kekalahannya. Musuh pasti porak-poranda kacau. Ketakutan sekali. Ya. Karena bukan hanya 100 tentara dikirim 1000. Jadi kecepatan menghancurkannya cepat dan kehancurannya luar biasa. Akibatnya musuh jadi ketakutan. Musuh akhirnya menyerah sebelum mereka benar-benar menyerah, karena melihat, waduh, kita dihajar dengan kekuatan yang luar biasa. Ambil contoh, kalau dibutuhkan hanya 100 pesawat untuk ngebom Bapak punya tempat, dia nggak kirim 100, Pak. Dia kirim 1000 sekalian. Udah keder dulu nih. Udah keder duluan. Tapi ini menarik sekali, karena di balik pemikiran tentara Nazi ini mengatakan, dengan metode Blitzkrieg, dia diuntungkan dua hal. Satu, kemenangan yang super cepat, Pak. Sehingga tentara mereka tidak banyak yang mati, Pak. Karena kalau perang terlalu panjang, makin banyak yang mati, Pak. Jadi kalau perangnya cepat, makin sedikit yang mati. Sebenarnya kos yang dikeluarin jadi makin kecil, Pak. Iya, benar banget. Ya, dan musuh itu cepat sekali mengalah. Kita tahu ada negara yang namanya Belanda, Pak. Belanda itu menjajah Indonesia berapa tahun, Pak? 350 tahun ya. Sama tentara Nazi, 5 hari habis dia, Pak. 5 hari, Pak, habis, Pak.
Jadi ini luar biasa kalau kita baca Perang Dunia Kedua, Nazi itu ya, dia hancurin Eropa cepat sekali begitu ya. Mungkin lebih cepat dari Rusia yang sekarang lagi perang dengan Ukraina. Padahal itu tahun 1940. Jadi teknik Blitzkrieg ini luar biasa. Namun banyak orang nanya, Pak, teknik ini kan harus didukung dengan resources yang mumpuni, Pak. Mesti punya duit, Pak. Kalau negaranya nggak punya duit pasti nggak mungkin menang. Jadi ini strategi yang menurut saya tidak canggih-canggih amat, Pak. Kalau punya duit apa saja kita bisa lakukan, Pak. Ya, Pak David jual bakpao 10.000. Saya punya duit mau matiin Pak David, saya jual bakpao 5.000 gitu kan. Hancur. Saya nggak untung, tapi Pak David pasti habis. Betul. Nah, mungkin konsep ini tidak terlalu menarik. Ada yang lebih bagus lagi, Pak. Oke, apa itu, Pak? Sebaliknya, malah yang sebaliknya. Nah, tadi kan tentara Nazi kan punya resources banyak. Betul. Bagaimana kalau saya nggak punya resources? Iya, Pak? iya. Nah, kita belajar dari perang 1960-1970, perang Amerika lawan Vietnam, masih ingat ya? Pak? Oh iya. Nah, kalau Amerika itu kan tentaranya badannya gede-gede, Pak. Yes. Senjatanya bagus, Pak. teknologi Pesawatnya bagus. hebat-hebat, Pak. Yes. Nah, Vietnam punya apa, Pak? Nggak punya apa-apa. Yang punya mungkin semangat bambu runcing, katanya, Pak ya. Nah, Vietnam tidak melakukan Blitzkrieg, nggak punya senjata, kok Nggak Blitzkrieg bisa ngelakuin gimana? itu, ya. Nah, mereka mempunyai strategi lain, namanya guerrilla warfare, Pak. Jadi guerrilla itu adalah teknik perang guerrilla, Pak. Jadi kalau Amerika seperti Goliat tadi nantang Vietnam, yuk keluar, ayo tembak-tembakan, nggak mau dia, Pak. Dia sembunyi di hutan, Pak. Dia gali tanah buat lorong, buat bambu runcing, buat perangkap, sehingga Amerika itu bingung lawan Vietnam ini. Dan akhirnya, Bapak tahu sejarah kan? Iya. Amerika akhirnya pulang, kalah lawan Vietnam. Jadi nggak usah pakai Blitzkrieg, pakai guerrilla warfare, ternyata juga menang. Luar biasa ya. Iya. Jadi nggak ada excuse ya. Pak? Iya. Jadi ada pepatah yang mengatakan tidak ada akar apa? Rotan pun jadi. Rotan pun jadi begitu. Jadi ini kayak film MacGyver gitu kan. Apapun yang Anda miliki, pakai itu sebagai kekuatan Anda. Jangan pakai itu sebagai alasan Anda. Setuju banget. Nah, tadi udah ngomongin perang nih, Pak ya. Kalau lebih modern lagi nih, Pak. Nah, ayo kita lihat berikutnya, ini menarik nih ya. Ini ada satu orang namanya Vivek Ranadiv nih ya. Sebelumnya tadi. Vivek Ranadiv ini menarik sekali. Dia adalah orang kaya ya, imigran India ya. Dia lahir di Mumbai. Ya, dan dia tinggal di Silicon Valley ya. Dia punya startup company. Dia memiliki Golden State Warriors basketball team. Ya, orang kaya lah, Pak ya. Nah, satu hari anaknya cewek umur 12 tahun datang ke papanya. Papa, aku mau ikut pertandingan basketball. Cewek anak umur 12 tahun. 12 tahun. Ini orang kaya kan, Pak? Ya. kan? Tentu pasti punya coach dan segalanya. Tapi Anda mungkin tahu lah, orang kaya punya anak seperti Vivek ini pasti anaknya manja kali ya. Makannya enak, olahraga juga malas mungkin ya. Tapi pengen juara gitu. Nah, kemudian Vivek ini bilang kalau begitu dia mengajak salah satu asisten pelatih dari Golden State Warriors. Berikut dia juga sebagai coach-nya. Oke. Nah, lucunya Vivek ini nggak pernah main basketball, Pak. Wah. Dia hanya tahu main bola, sepak bola, Pak. Yes. Nah, tapi dia disuruh mendidik anaknya untuk bisa menang gitu ya. Nah, kemudian Vivek mulai nanya, basketball itu permainannya seperti apa sih, Pak David? Setahu saya basketball itu permainannya adalah ketika tim yang menyerangkan bola, ya. Dan ketika tim yang sudah bola masuk ke keranjangnya, dia akan berusaha membawa bola itu balik ke lapangan lawan. Ya, jadi setelah nyerang, dia akan pergi bertahan. Jadi bertahan mungkin di sepertiga lapangan terakhir. Betul. Nah, Vivek bilang, kenapa habis cetak bola mesti bertahan? Mestinya target utama adalah bagaimana merebut bola itu secepat mungkin. Jadi idenya bagaimana supaya tim ini bisa merebut bola itu secepat mungkin. Jadi setelah melempar bola masuk atau tidak masuk, ketika bola dikuasai lawan, pikiran pertama adalah bagaimana bola ini supaya saya ambil secepatnya. Jadi ketika dia berusaha mau pas ke temannya, berusaha dipotong. Hanya dengan melatih anak-anak tersebut untuk mengambil bola secepat mungkin, tim anaknya dari Vivek ini mampu menjadi juara satu, Pak, seluruh Amerika. Juara satu, Pak, dengan pelatih yang nggak ngerti main basketball. Jadi saya mulai bertanya gini, batasan manusia ini macam-macam. Batasan Pak David, batasan saya, batasan teman-teman ini macam-macam. Jangan-jangan batasan kita nih, salah satu batasan yang paling jelas nih. Batasan kita apa nih saat ini? COVID. Oh, COVID membuat susah. Batasan tapi banyak orang tidak pernah berusaha mikir bahwa COVID itu memberikan peluang. Ya kan? Setuju. Bagi sebagian orang ini menjadi kesulitan, tapi bagi sebagian orang ini menjadi peluang. Karena kita tahu banyak
banyak agent properti jadi jagoan jual properti pada saat COVID. Banyak agent-agent milenial canggih menjual properti pada saat COVID hanya dengan video-video yang bagus ya. TikTok mereka bisa dapat klien, Pak. Yes. Ya itu tidak pernah disangka sama orang-orang yang lain, Pak. Jadi poin di sini adalah yang kita lihat bahwa Anda tidak perlu ya memenangkan pertandingan itu dengan kekuatan yang paling hebat yang Anda miliki. Belum tentu Anda menang, karena berikutnya Pak, dibuktikan bahwa sebuah riset dilakukan kepada 200 tahun punya sejarah perang dunia 200 tahun dipelajari, dibandingkan satu negara kekuatannya 10 kali lipat dari negara yang lain. Jadi negara A ini 10 kali lipat dari negara B, dan ketika mereka bertarung Pak, ini 10 kali lipat loh Pak. Negara A kemungkinan menang itu 71%, Pak. Enggak 100%, Pak. Kan mestinya kalau udah 10 kali lipat mestinya menang kan? Iya dong. Enggak. Hanya 71%, dan bahkan negara B yang lebih kecil 1/10, Pak, itu tingkat kemenangannya 63,6%, nggak beda jauh, Pak. Iya. Asalkan negara B menggunakan taktik yang tidak biasa, taktik yang tidak diduga, Menarik. taktik yang tidak dimiliki oleh negara A. Jadi kesimpulannya utamanya. Nah, kita mau masuk kesimpulan nih Pak. Jadi kesimpulan utamanya very simple, teman-teman. Siapapun Anda ya, Anda harus ingat bahwa it's not who you are. It's not who you are. Gak penting ya, siapa Anda. Gak penting. It's not who you are. Tentara Vietnam yang kecil itu, ya kalau dilihat kasat mata lawan Amerika pasti kalah. David tadi ya. Iya, David tadi kecil tadi, lawan Goliat pasti kalah gitu ya. Betul. Ya, tetapi it's not who you are, tetapi it is your strategy. Yes. Apakah strategi Anda mampu ya memanuver mengalahkan strategi lawan? Dan strategi ini Anda harus kuat, Anda harus berbeda, Anda harus asah sehingga Anda menjadi terbaik. Ya, ketika Anda membangun strategi ini, melihat kemampuan dan kekuatan Anda akan menjadi luar biasa. Ambil contoh Pak David, during COVID kita jujur kita susah sekali bertemu dengan teman-teman agent secara face to face. Yeah. Kita memanfaatkan Zoom, webinar, dan salah satu dengan Money Motivation ini idenya muncul pada saat COVID. Pandemi datang. Yes. Padahal waktu COVID, sebelum COVID kita Belum nggak pernah kepikiran, punya ide ya? kayak begini. Iya, betul. Dan strategi ini tidak banyak yang mau pakai. Padahal dengan teknik video dan YouTube ini kita bisa menjangkau ribuan agent-agent kita di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. So, kita sampai di ujung nih Pak Darmadi ya. Luar biasa, thank you Pak Darmadi. So, teman-teman semua stay tune on Monday Morning Motivation.